melaksanakan kegiatan. Ketua kelasnya siapa? Oke, silakan Mbak Ayu dipimpin berdoa dulu. Lalu siapa doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Kali ini ya Bu Ana akan absen kalian dulu ya, presensi dulu. Sepertinya sudah kompak ya ini ya, kayaknya nggak ada yang tidak masuk semua 36 siswa ya. Tapi sebelumnya karena di materi ini Bu Ana akan memberikan materi tentang emosi ya, Bu Ana ingin presensi satu persatu memberikan emosinya atau perasaannya hari ini. Oke? Siap? Siap. Pertama, Adinda Putri. Emosinya Mbak? Bahagia. Oke. Adi Embun. Biasa saja. Aisyah Ainur Rohmah. Natural. Alanis. Happy Bu. Happy. Ani. Bahagia. Asyifa. Ngantuk. Masih pagi udah ngantuk ya. Aurel. Sedih. Kenapa Rel? Dapat uang saku kan? Oh ya wes. Ayu Citra. Senang. Ayu Puspita. Oke. Janis Sakila. Oke. Terus Gina Indah. Netral. Eka Septi. Bahagia. Fadila. Senang. Ferry. Semangat. Francisca. Oke. Gravila. Oke. Hani. Marah. Kenapa nih? Kok udah marah? Panas. Hatinya panas. Tapi jujur ya nih ya. Ilza. Tenang. Keiza. Biasa aja. Halida. Netral. Medina. Capek. Melviana. Netral. Rehan. Bingung. Apa Han? Saya mau bingungin Han. Pagi-pagi udah bingung. Nada. Nadia Jihan. Kurang motivasi. Nanti saya beri motivasi ya. Nadia Soraya. Nisrina. Rani Chandra. Senang. Rani Sakinatul. Bahagia. Raya Okta. Capek. Kebanyakan kegiatan ya Raya. Capek. Rai Fatul. Suci. Wardatus Saida. Zahwa. Campur aduk. Suasananya campur aduk biasanya. Zekiatus. Bahagia. Oke, baik. Dari perasaan kalian hari ini banyak yang bahagia ya. Oke, kita bawa happy. Oke, Cak. Hari ini Bu Ana akan mengimplementasikan ya dari Bu Ana minggu kemarin mengikuti pelatihan di Padepokan Semarang. Kok di Padepokan Bu? Ya karena Bu Ana belajar jurus ya, jadi pendekar ya. Hari ini ya Bu Ana akan memberikan ya jurus untuk kalian. Untuk apa? Kelola emosi. Kalian suka emosi? Suka. Apa emosinya? Marah. Nangis. Putus cinta. Oke. Baik. Ya, jurus 2 BK hebat yaitu kelola emosi. Di sini materinya mengenali dan memahami emosi. Nah, tadi bagaimana perasaan kalian? Nah, sudah menyebutkan perasaannya satu persatu. Ada yang bingung ya, ada yang sedih, ada yang campur aduk ya. Ada apa itu kok campur aduk ya? Nah, ono sing apalagi tadi senang.
bahagia, ada yang capek ya. Itu perasaan kalian hari ini. Oke, kita melakukan aktivitas terlebih dahulu. Rilekskan diri kalian ya. Di sini Bu Ana menggunakan metode ARKA ya. Jadi ARKA itu ada aktivitas, refleksi, konsep, kemudian kita yang terakhir adalah aplikasi. Nanti kita aplikasikan ke kehidupan kita atau kehidupan nyata yang biasa kita rasakan sehari-hari seperti itu. Oke, relax, duduk yang relax ya, duduk yang relax. Saya sambil putarkan lagu ya, musik. Siap ya, relax, pejamkan mata. Pejamkan mata kalian. Oke. Coba bayangkan kapan terakhir kali kamu merasakan marah. Ingatlah suasana itu. Apa yang membuatmu marah? Bagaimana tubuhmu bereaksi saat itu? Apakah jantungmu berdebar kencang? Tanganmu bergetar? Atau wajahmu terasa panas? Sekarang coba bayangkan saat kamu berhasil menenangkan dirimu. Mungkin kamu memilih diam, menarik napas dalam, atau pergi sebentar agar tidak berkata kasar. Bagaimana perasaanmu setelah itu? Lebih lega? Lebih damai? Ingatlah, kita tidak bisa selalu mengendalikan apa yang orang lain katakan atau lakukan. Emosi yang tidak terkelola bisa membuat kita menyesal. Tapi emosi yang dikelola dengan baik justru bisa menjadi kekuatan, menjadikan kita lebih sabar, lebih dewasa, dan lebih dihargai. Ya, kalian bisa buka mata kalian perlahan, bisa menarik nafas kalian dalam-dalam. Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Oke. Bagaimana aja rasanya? Plong, cobain Za. Apa sih yang kamu rasakan Za? Cobain Za, apa? Yang kamu rasakan apa? Tenang. Ya. Terus seperti tadi saya melihat kamu agak sedih ya. Ada rasa sesak mungkin di dada juga. Iya. Ya. Ayo. Nah, di sini ayo. Bu Ana lihat rasa sedih. Apa Mbak yang kamu rasa? Nah, ya. Jadi kita harus bisa mengelola emosi kita, ya. Karena apa? Biar perasaan kita menjadi damai, ya, lega. Refleksi sekarang. Emosi yang sering kalian rasakan di akhir-akhir ini apa? Marah. Oke, Rehan marah. Kenapa Han? Pasti akan ada alasannya kan? Tidak Dihantam mungkin. tugas kelompok. Dihantam tugas kelompok. Dia Kok marah kenapa?
Jihannya tugasnya ya itu ya. Jadi kita harus bisa mengelola lagi ya. Oke. Apa yang bisa kalian lakukan ketika emosi itu muncul? Diam. Oke, Rehan tadi marah, apa yang kamu lakukan, Han? Diam. Ilza? Diam. Oke, mungkin ada yang lain? Nangis. Siapa yang nangis? Biasanya nangis. Kalau kamu melakukannya dengan nangis ya, biasanya itu emosi apa yang kamu rasakan? Capek. Apalagi? Capek aja terus nangis. Terlalu capek. Oke, yang ketiga, apa satu hal yang bisa kalian lakukan untuk mengelola emosi itu agar lebih baik? Tidur ya, menenangkan diri. Apa kan? Istirahat ya, main dolan ya, biar refresh ya. Oke. Nah, tadi kan harus ngerti perasaannya kayak piye ya. Nah, sekarang ibu tanya, emosi itu apa sih? Suatu hal yang kita rasakan. Ayo, ungkapan perasaan kita ya. Emosi itu adalah ungkapan perasaan kita. Nah, emosi itu tadi ada yang sedih, marah, ya kan? Terus ada yang cemas, ya. Ada yang senang atau bahagia. Nah, di sini emosi dapat dibagi ke dalam 4 area warna. Nah, di sini diingat ya, dilihat warnanya itu ada biru, ada hijau, ada kuning, ada merah. Nah, yang biru apa sih? Iya, energi dan motivasi rendah untuk berpartisipasi. Tadi kurang motivasi. Siapa tadi, Mbak Jihan? Saya kurang motivasi, Bu. Ya. Berarti emosinya di warna biru. Nah, apa sih nanti yang harus kita lakukan kalau kita emosinya di warna biru? Nah, hijau. Sekarang, kalau hijau apa? Perhatian dan perasaan positif secara keseluruhan. Oke, perhatian dan perasaan positif secara keseluruhan. Ini artinya emosinya apa? Senang, bahagia ya, perasaannya positif, bahagia. Contohnya dapat apa? Dapat hadiah ya. Oke, sekarang kuning. Tidak nyaman dan perlu fokus. Pernah kalian merasakan itu? Contohnya apa emosinya? Jenuh, terus tadi ada yang bingung, Rehan, ya toh? Rehan sama bingung, sama marah ya. Ada semua ya, Han. Nah, oke. Merah sekarang. Penuh emosi negatif dan mungkin bereaksi kasar. Pernah kalian merasakan ini? Sering. Kemarin ya. Jangan. Itu merah, kartu merah ya. Emosi dengan warna merah itu harus kalian bisa kendalikan. Karena apa? Kalau meluap ya, terus metu ucul, nah kayak gitu, itu akan berbahaya. Ya toh? Bahaya enggak? Akan merugikan kita enggak? Merugikan orang lain juga enggak? Nah, itu ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, nanti kalian berada di area mana? Di zona apa? Zona apa tadi? Merah, kuning, hijau, atau biru. Nah, sekarang kalau kalian berada di zona atau warna biru ya, caramu terlihat atau bertindak, saya membungkuk dan mendesak. Benar enggak? Warna biru tadi apa? Motivasi rendah, ya kan? Motivasi rendah. Kalian ya membungkuk dan mendesak. Benar enggak? Seperti itu enggak anak-anak Jihan saiki? Jihan tadi kan yang punya motivasi rendah, ya kan? Nah, saya menguap dengan mata. Menguap dengan mata seperti apa?
abang, nah, tuh. Terus saya bergerak lamban. Benar nggak, Han? Motivasinya rendah itu kan artinya kurang semangatnya ya. Nah, yang harus dilakukan apa? Minum air putih. Terus regangkan badan dan berjalan kaki. Jadi biar aku semangat lagi ya. Terus kita lanjut ke warna hijau atau zona hijau. Nah, caranya bagaimana? Kamu duduk dengan tegak. Tadi kan hijau itu apa sih? Positif ya. Iya kan, energinya positif, jadi percaya diri, duduk tegak, melihat dan mendengar semuanya dengan jelas karena punya semangat. Saya tersenyum dan menanggapi dengan sopan. Nah, yang harus dilakukan apa? Kalau sudah punya emosi ini, pertahankan. Ya. Selanjutnya, kamu ada di zona kuning. Nah, kuning itu tadi apa? Gelisah, cemas ya. Nah, caramu terlihat atau bertindak. Saya menggeliat dan duduk gelisah. Nah, saya tidak bisa memperhatikan, tidak fokus ya. Terus saya cemberut dan jarang berbicara. Ada yang pernah merasakan seperti ini? Nah, pada saat apa? Bad mood. Ya. Oke, yang harus dilakukan? Kalian sudah pernah mencoba itu? Belum. Ada yang sudah pernah? Ayo mantuk-mantuk. Sudah pernah yuk. Apa yang kamu lakukan yuk? Di antara berbicaralah atau tutur kata. Cerita ke teman. Terus perasaanmu jadi apa yuk? Tegar, jadi lega ya. Plong rasanya. Nah, sekarang yang terakhir, zona merah. Zona merah itu apa? Marah ya. Nah, marah. Terlihat apa? Saya menatap dengan tajam. Nah, saya berteriak dengan marah. Pernah? Rehan yang tadi katanya banyak tugasku. Nah, iya Bu. Iya, seperti itu kan kamu. Iya. Saya menghentakkan hati dan kesal. Biasanya nih, terus emosinya ini wis muncak ya, kayak gitu ya. Nah, semua merasakan seperti itu. Yang harus kamu lakukan, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita sudah panas? Berhenti sejenak dan tarik nafas. Iya, kita tenangkan diri, terus tarik nafas. Kemudian mintalah bantuan jika perlu. Nah, di sini ini terkadang itu kita tidak mau apa? Meminta bantuan tertentu kayak isin, apa wedi kayak gitu ya. Nah, itu nanti yang bisa bikin kamu emosimu ini meledak. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang sering ya, yang sering dengan emosi atau yang sering berada di zona merah ya, itu silahkan kalian bisa lakukan dengan cara apa? Tarik nafas ya, berhenti sejenak, terus coba meminta bantuan. Jadi itu cerita apa sih yang harus saya lakukan, nah kayak gitu. Jadi itu nanti kalian bisa plong dan bisa meredamkan emosi kalian. Seperti itu ya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Nah, ini ada. Kendalikan emosimu sebelum emosi mengendali kamu. Bisa nggak sih kira-kira kita melakukan itu? Bisa. Insya Allah bisa ya. Harus bisa ya. Kita jangan mau dikuasai oleh emosi, apalagi di zona apa? Merah. Oke. Nah, di sini ya, tadi kan kita wis ngerti perasaan ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada konsepnya ya, self management, mengenali peta emosi. Nah, kenali
dan kendalikan. Otak kita dibagi menjadi 3. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya. Kelihatan ya? Nah, di situ udah ada yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama pengumuman ditujukan untuk seluruh siswa dari kelas 10, 11, dan 12 dimohon untuk tidak parkir di samping ruang 20 dan di belakang ruang 17, 18, 19, dan 20 karena ada pengerjaan revitalisasi perbaikan atap. Sekali lagi, untuk keperluan keamanan sepeda motor kalian dimohon untuk seluruh siswa dari kelas 10, 11, dan 12 untuk sekarang ini dimohon untuk dapat dipindahkan sepeda motor yang berada di samping ruang 20, di belakang ruang 17, di belakang ruang 18, 19, dan 20 untuk dapat dipindahkan ke lapangan rumput sekarang karena takut tertimpa genteng saat revitalisasi terlihat akan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah tadi ya ada 3 ya, dibagi jadi 3. Maksud 3 mengenali dan kendalikan. Yang pertama, Cas, kalian pernah lihat seperti ini? Jari jempolnya diambil oleh 4 jari. Nah, ini adalah pawang. Pawang, ya, pawang. Nah, di sini ya kita kenali ya, kenali otak kita, karena dengan mengenali otak kita bisa menjadi pengendali. Di situ ya, pikirkan ya, pikirkan simbolnya seperti ini ya. Pada mode ini kita berpikir tenang, oke? Terus penuh pertimbangan. Nah, jika pawang ini hilang ya, pawang ini hilang, berarti kan tinggal gini ya. Nah, kita lihat yang kedua. Apa? Menjadi limbik. Kalau ini tadi pawang atau neokortex ya. Kalau ini limbik atau bunglon ya. Bunglon. Nek ngerti bunglon itu hewan yang seperti apa sih? Berubah-ubah. Melu kono, melu kene. Mencelok neng ijo, melu ijo. Mencelok neng abang, melu abang. Gitu kan? Nah, ini bunglon atau limbik. Maka bunglon mengambil alih kendali ya. Kalau ini terlepas pawangnya, perasaan akan mengambil alih kendali jika bunglon hilang kendali. Nah, itu tadi nek wis melu zonane abang ya kan, otomatis duar pikirnya melayu ya. Jempol ini itu dinosaurus. Nah, ya, reptilian brain ya. Jadi kalau ini hilang ucul pawange jadi bunglon, lah nek wis ucul kabeh jadi dinosaurus. Artinya apa? Kalian nek marah meledak itu dengan simbol seperti apa? Gini loh. Nah, ini apa keterangannya di sini? Maka dinosaurus yang pegang kendali reptilian brain ini modelnya hanya tempur atau kabur. Nah, jadi nek misalnya wis emosimu tidak terkendali, Cak, itu kalian akan marah meledak. Pernah nggak kalian seperti itu? Pernah? Oke, pernah ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kalian sudah merasakan di zona-zona itu. Nah, sekarang Risa ya, ada skenario ya. Kalian ketika Sabtu dan hujan turun, Risa terbaring di sofa, lemas dan tidak bersemangat. Dia terus bergulir layar ponselnya, lelah dan malas meski tidak punya rencana apapun. Nah,
punya semangat ya. Oke, tidak punya semangat. Oke, lanjut. Sekarang kita menuju ke aplikasi ya. Tadi kita sudah beraktivitas renungan. Bagaimana tadi Bu Ana membacakan renungannya, apa yang kalian rasakan, Bu Ana bisa lihat reaksi emosi kalian. Terus kemudian kita sudah apa itu namanya, menanyakan refleksi ya yang kalian rasakan. Lalu kita juga sudah belajar ya konsepnya ya kan. Dengan sekarang kita mengaplikasikan ya. Di sini ya kalian berkelompok. Oke, berkelompok, satu kelompok 6 orang. Oke, silakan berkelompok ya. Nanti ada 6 kelompok ya, Ca. Terus yang kedua, nanti setiap kelompok ya, ini tiap dua kelompok membuat papan cuaca emosi. Terus yang 2 kelompok lagi membuat roda pilihan ya. Yang kelompok ketiga 2 kelompok lagi membuat emotion tracker. Jadi itu kalian membuat emosi, papan emosi. Papan cuaca emosi itu nanti kalian menggambar cuacanya mendung atau panas, nah kayak gitu ya. Ada ekspresinya. Nah, oke silakan buat kelompok. Boleh di kursi, boleh di bawah. Oke. Kelompok 1, 2, 3, 4, yuk. Boleh saling berhadapan. Ini oke, silakan dibuat, digambar sesuai dengan ekspresi kalian ya. Mau lipat, oke, Bapak. Di bawah ya, Bapak. Nah, oke, ini buat apa? Papan atau roda atau emotion tracker. Oke, silakan dibuat. Terus yang sini buat emotion tracker. Oke, sudah buat emotion tracker. Apa? Mood tracker. Oke. Yang sini mood tracker. Oke, bisa di Oke, ada yang sudah selesai? Belum? Masih menuliskan emo-emonya? Ini bisa cuaca. Ya, bisa pakai papan cuaca emosi itu boleh. Ya, di situ kan ada apa? Awan, ya kan? Terus dunia cuacanya berarti terang. Ya, terus ini berikut dari cuacanya apa? Iya. Oke, sudah siap? Sudah selesai? Belum. Oke, saya mau satu kelompok saja boleh yang sudah siap. Kita aplikasikan di depan. Yes. Yang cuaca, papan cuaca emosi. Oke, kita ambil satu contoh papan cuaca emosi sama roda pilihan. Ada yang sudah selesai roda pilihan? Roda pilihan sudah selesai? Belakang kelompok berapa? 3, kelompok 6 ya. Kelompok 3 dan kelompok 6. Oke, Bu Ana lihat.
Para siswa dipersilakan istirahat. Mbak Ani, It's time to break. sebelah sini ya. Please, all students can Dari leave mood your tracker room. ini ya. Mbak Ani pilih yang mana? Senang. Kenapa? Kenapa Mbak Ani senang? Kemarin nggak berangkat sekolah. Oke. Terus kemudian Alisha. Oke. Terima kasih Mbak Ani. Alisha? Senang juga. Kenapa? Hari ini senang kenapa? Senang karena masih diberi kesempatan untuk bisa belajar bareng teman-teman. Oke, terus Medina. Sedih. Sedih kenapa Medina? Campur aduk. Kenapa? Kenapa? Pak Suci kenapa? Mati capek aja. Oke, selanjutnya senang. Soalnya bisa ketemu. Oke, baik, terima kasih. Oh, Raya mau. Bener, Raya. Raya, mood trackernya yang mana? Senang. Oke, berarti kelompok 6 tadi ya. Kebanyakan emosinya senang. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Oke, baik. Terima kasih semuanya atas partisipasinya untuk mengikuti bimbingan klasik kali ini. Karena waktunya sudah habis ya, kita di jam BK ini Bu Ana mau mengucapkan penutupnya nih. Nah, emosi adalah warna kehidupan ya. Kita tidak bisa menghilangkannya, tetapi kita bisa belajar melukiskannya dengan indah. Baik, karena tadi diawali dengan doa, maka diakhiri pula dengan doa. Kita tutup pembelajaran BK hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ana mengucapkan terima kasih dan minta maaf apabila ada kata-kata Bu Ana yang kurang berkenan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.